Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di waktu subuh di hari ini tanggal 14 Syawal tahun 1443 Hijriah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita masih tetap di atas Islam dan iman, insyaallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya tersebut dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang banyak sekali yang tak dapat kita hitung jumlahnya. Dan syukur yang paling utama yang kita lakukan adalah kita membenargunakan semua nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita gunakan sebagai sarana, sebagai fasilitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah taala berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan yang kedua, alhamdulillah, pada kesempatan subuh di hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita di kesempatan Ahad ketiga dalam kalender Masehi di Masjid At-Taqwa ini, karena sebelumnya kita terpending dengan momen yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan, yang di dalamnya justru lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan ibadah dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik qiyam Ramadan, baik juga kultum-kultum yang berada di Ramadan dan juga lainnya. Dan karena ini masih ada euforia dari Idul Fitri, ya, kami juga mengucapkan kepada panjenengan semua, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh kami dan juga panjenengan semua, terkhusus yang dilakukan di bulan suci Ramadan kemarin. Dan yang kedua, kita berharap semoga kita semua yang menjadi para alumni Madrasah Ramadan ini, ya, mudah-mudahan lulus dengan berkat sebagai hamba Allah yang yakin. Ya, sebagaimana memang kurikulum utama dan target utama dari Madrasah Ramadan dengan sebab puasa terutama, kita digembleng, kita dididik, kita dicetak untuk menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqi. Ya. Dan di antara indikasinya adalah
bahwa selesai Ramadan bukan berarti selesai semua. Hendaknya ada asar, bekas-bekas yang baik dari hasil gemblengan didikan di dalam madrasah Ramadan tersebut untuk kita teruskan di bulan-bulan yang lainnya. Apalagi di bulan Syawal ini masih hangat-hangatnya Ramadan di tengah-tengah kita dan baru saja pergi meninggalkan kita. Hendaknya nilai-nilai dan pelajaran-pelajaran penting di bulan Ramadan yang mengerucut kepada satu titik, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masih kuat menancap di dalam diri kita dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai hilang. Hanya berlaku di Ramadan saja. Ramadan pergi, nilai-nilainya juga ikut pergi. Jangan sampai seperti itu. Karena itu indikasi sebaliknya, berarti tidaklah berhasil madrasah Ramadan yang kita ikuti itu. Ya. Di bulan Ramadan kita begitu semangat, giat, ya, bahkan semarak, ya, dalam melaksanakan berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pun juga di bulan yang lain. Di antaranya di bulan Syawal ini, yang mana ini adalah bulan persis setelah Ramadan. Ya, kita tetap melazimi mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, sholat 5 waktu. Ya. Di bulan Ramadan kita begitu dekat dengan Al-Quran. Maka di bulan-bulan yang lain juga hendaknya demikian. Ya. Jangan Ramadan akrab dengan Al-Quran, kita baca minimal khatam, ya, 1 kali di bulan Ramadan. Setelah itu Quran kita masukkan ke lemari kita, kita kunci jepret. Setelah itu kita mengatakan selamat tinggal mushaf Al-Quran. Insya Allah ketemu lagi nanti Ramadan berikutnya, kalau masih diberi kesempatan oleh Allah. Wah, jangan seperti itu. Ya, makanya sebagian para khatib dan penceramah menyampaikan nasihat kepada kita, jangan kita menjadi para hamba Allah yang disebut para hamba Ramadhani, ya, tapi hendaknya menjadi hamba Allah Rabbani. Ya. Hamba Allah Ramadhani itu ibadahnya giat, ibadahnya kuat cuma di bulan Ramadan saja. Di bulan-bulan yang lainnya melemah. Nah, itu namanya hamba Allah Ramadhani, semusim saja. Ya. Tapi kalau hamba Allah Rabbani, nah, baik di dalam Ramadan, demikian di bulan-bulan yang lainnya, dia tetap berusaha kuat ibadahnya, kuat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepadanya, taat kepadanya, bukan semusim, bukan sebulan, tapi sepanjang hayat di kandung badan. Selama kita hidup di dunia ini sampai kita mati. Maka Allah mengatakan di ayat yang tadi saya sampaikan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau kepada Rabb engkau, Allah Subhanahu wa taala, sampai datang sesuatu yang diyakini, sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ai al-mudawamah, al-mudawamah. Kalian harus continue, kalian harus berkesinambungan terus dalam beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada sesuatu yang menghentikan dan memutus dari terus-menerusnya kalian beribadah kepada Allah kecuali satu, yaitu apa? Al-maut, kematian. Nah, ini hendaknya kita seperti itu, dan itu indikasi yang sangat besar tentang apa? Berhasilnya kita digembleng di madrasah Ramadan. Di bulan Ramadan kita tiap malam sholat tarawih.
Bahkan ada yang istimewa mungkin di 10 terakhirnya ya, salat tarawihnya dini hari, imamnya baca surah setelah Al-Fatihah panjang-panjang, diikuti. Namun sayang kalau kemudian selesai Ramadan, selesai juga tidak mau sholat malam, minimal witir lah 3 rakaat tiap malam. Jadi ini intinya kita jadikan sebagai bahan muhasabah diri, introspeksi diri ya. Sejauh mana sih pengaruh positif dari Ramadan itu terhadap jiwa dan pribadi kita dalam kaitannya berkaitan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, juga di bulan Ramadan kan ada kajian-kajian baik kuliah subuh maupun di sela-sela sholat tarawih, itu yang paling banyak lah ya. Pastinya kita ikutlah. Nah, demikian di luar Ramadan, apakah kemudian udah ubar selesai, nggak pernah mau ikut taklim, ikut kajian? Nah, tentunya diharapkan tidak demikian. Ya, nah semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah dengan sebab digembleng, dididik di madrasah Ramadan, menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, bahkan kalau bisa meningkat derajat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal istiqomah apa yang di dalam Ramadan, nilai-nilainya juga kita aplikasikan, kita hidupkan di bulan-bulan yang lainnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan serial kajian di subuh Ahad ketiga di Masjid At-Taqwa ini, yaitu membahas fikih Al-Asma'ul Husna ya. Fikih ini maksudnya memahami ya, dengan pemahaman yang benar mengenai Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang mulia, yang sempurna, yang indah. Berikutnya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertera bahkan di dalam Al-Quran adalah Al-Khaliqul Khallaq. Al-Khaliq, Al-Khallaq. Jadi kadang disebutkan itu dua-duanya bergandengan, kadang juga disebutkan sendiri-sendiri ya, yaitu Al-Khaliq, Al-Khallaq ya. Al-Khaliq, Al-Khallaq artinya Allah yang maha pencipta. Disebutkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran mengenai nama Allah Al-Khaliq dan Al-Khallaq ini ya. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 24, Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang maha pencipta, yang maha mengadakan, yang maha membentuk rupa. Nah, jadi disebutkan itu ya, Al-Khaliq. Kemudian di surah Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang maha menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu itu ya. Nah kemudian Al-Khallaq itu juga ada di ayat yang lain, misalnya dalam surah Yasin ayat 81 ya, Allah Ta'ala berfirman wa huwal khallaqul alim, dan dialah maha pencipta lagi maha mengetahui. Nah maka kalau kita menjumpai ya, di dalam Al-Quran, terutama tatkala kita membaca Al-Quran, ada Al-Khaliq, Al-Khallaq, itu maknanya kurang lebih sama, berkaitan dengan Al-Asma'ul Husna ya, merupakan salah satu dari nama-nama Allah yang maha sempurna.
Yang kita artikan dalam bahasa kita adalah Allah yang Maha Pencipta. Nah, karena kita sudah mengetahui terjemahannya dan maknanya seperti itu, maka ketika kita membaca Al-Quran menemukan kalimat tersebut, nah kita paham, oh ini nama Allah ini. Ya. Ini artinya Allah yang Maha menciptakan segala sesuatu. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada. Ya. Jadi maknanya sama dengan al-ijad. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dari sebelumnya tidak ada. Ya. Kalau misalnya manusia bisa menciptakan atau dengan kata lain membuat, itu cuma mengolah, merangkai gitu. Assembling ya. Gitu. Dari bahan yang sudah ada, yang Allah adakan. Tapi kalau Allah menciptakan itu dari tidak ada, luar biasa ini. Logika kita saja mungkin istilahnya nggak nutut sudah. Kita serahkan aja bahwa ini kekuasaan Allah dan buktinya nyata dapat kita saksikan bersama. Contoh ya, Allah menciptakan diri kita, saya dan panjenengan. Coba jenengan renungkan. Makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, dan terhadap diri kalian tidakkah kalian perhatikan untuk direnungkan? Iya kan? Saya misalnya lahir tahun 1981 Masehi. Ya, tahun 1979 saya belum ada. Ya, mungkin kalau rohnya sudah ada, itu pun sebelumnya tidak ada juga. Jasad saya belum ada, belum Allah ciptakan. Ya. Nah, kemudian dengan kehendak dan takdir Allah ciptakan badan saya, Allah gabungkan badan saya dengan roh saya, dan lahirlah pada tahun tersebut sehingga menjadi ada. Nah, panjenengan juga sama seperti itu. Coba renungkan dari ujung kepala ini sampai ke ujung kaki ini, kita ya jawil lah, ini kulit kita ini ada kan? Ada jelas ya, berwujud kan? Dulunya itu nggak ada. Menjadi ada, siapa yang mengadakan? Allah, karena Allah Al-Khaliq Al-Khallaq. Ya. Kalau manusia katanya bisa mencipta atau membuat, itu kan hanya merangkai, mengolah. Itu pun jelas hasilnya tidak sesempurna ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan manusia misalnya katakan membuat ini ya, tisu ya. Tisu ini dari apa ini? Ini kan sama dengan kertas ya. Ya mungkin dicampur dengan serat-serat benang lah. Ini bahan utamanya kan dari pohon ya, kayu. Nah, lah kayu siapa yang menciptakan? Bukan manusia. Oh petani Pak, petani yang menanam. Oh petani hanya menanam, bukan menciptakan, bukan menumbuhkan dari pohon itu. Ya katakan singkat cerita sudah jadi pohon, ditebang, diambil kayunya, diolah kayunya, mungkin jadi pulp, jadi bubur kertas, lalu dibikin kertas, jadilah tisu. Jadi manusia itu hanya mengolah dari yang sudah ada. Ya. Beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekalipun ya dibenarkanlah kalimat manusia menciptakan ya, yakhluqu juga, tapi itu hanya sekedar kesamaan penamaan, hakikatnya jauh berbeda. Ya, karena manusia itu menciptakan itu maksudnya dari yang sudah Allah adakan. Dan juga hasilnya tidak sesempurna ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan segala sesuatu itu Allah yang menciptakan, apapun itu. Nah, diterangkan di dalam ayat-ayat di Al-Quran ya.
Misalnya di surah Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Contoh diri kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuknya. Nah, kita bersyukur ya. Memang manusia ini kan termasuk makhluk yang Allah istimewakan. Maka Allah mengatakan di ayat yang lain, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan, mengistimewakan manusia Bani Adam. Ya, bentuk dari fisiknya pun yang paling sempurna. Cobalah kita bandingkan diri kita dengan binatang, bahkan dengan seluruh binatang. Untuk bisa membandingkan dengan banyak binatang, coba sesekali kita berkunjung ke kebun binatang di Surabaya misalnya. Coba terus sampean jejer kalih nopo monyet. Bukan madak no rupane boten nggih. Sangat beda sekali. Tapi artinya coba direnungkan tuh. Karena dari sekian binatang yang mungkin secara global mirip dengan manusia dari bentuknya itu kan monyet. Tapi ketika kita berdampingan dengan monyet ini, jauh sekali perbedaannya. Lebih baik kita, lebih bagus kita, lebih sempurna kita. Ya, dalam segala halnya. Ya. Nah, ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang paling istimewa lagi yang terletak pada diri manusia yang membedakan dengan binatang adalah apa? Allah berikan akal. Nah, ya. Yang bisa berpikir, yang bisa memahami, yang bisa merenungkan segala sesuatu. Yang akal ini merupakan kekuatan yang luar biasa sehingga manusia bisa berkreasi, membuat berbagai macam alat-alat dan juga berbagai macam sarana-sarana. Gitu? Dengan akalnya coba manusia bisa membikin HP. Yang HP sekarang ini sudah canggih gitu. Fitur-fiturnya lengkap gitu. Ya. Bisa membuat pengeras apa? Suara. Sampean bandingkan lo dengan zaman dulu, zaman nenek moyang kita masih primitif ya. Kok bisa sekarang ini lo kita ngomong jarak jauh. Bahkan sampai kelihatan apa nih? Gambare, video call. Coba. Kan aneh dipikir-pikir. Saking kita mungkin hanya menggunakan saja, hanya memakai saja dan kurang memikirkan bagaimana ya prosesnya. Kalau dipikir-pikir luar biasa ya. Ya, sampean punya mungkin teman yang kerja di Arab Saudi jadi TKI misalnya. Sampean telepon video call, loh iso muncul live, gitu? Live toh, senyum ya senyum bisa. Ya. Bicara ngomong jelas loh, bayangkan. Nggak ono kabel. Iya kan? Nggak ada kabelnya nyambung ke sana. Begitu. Ibaratnya zaman dulu itu sakti nih kan gitu ya. Bisa ngomong jarak jauh. Nah, itu kan hasil cipta karya karsa dari akal manusia. Akal siapa yang memberi? Allah. Jadi ujung-ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi dengan kita merenungkan diri kita saja sebagai makhluk yang paling Allah istimewakan, diberi akal, ya, diberi dari tubuh yang begitu baik dan sempurna. Belum lagi Allah turunkan kepada kita agama Islam ini. Maka kemudian akhirnya kita menyimpulkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan kita sebagai seorang manusia ini. Lalu kita mengagungkan Allah, lalu kita takjub kepada Allah. Ya kan?
Dan kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini loh pengaruh dari tauhid al-asma wa sifat. Kalau kita perdalam. Ya. Belum lagi Allah menciptakan yang lain-lainnya yang luar biasa. Misalnya ketika kita ya sedang berekreasi, ya kemarin mungkin habis ya, Idul Fitri kan biasanya ada rekreasi-rekreasi ya, karena waktunya mungkin pas liburan sama keluarga, waktu untuk bersama dengan keluarga, jalan-jalan kemana, silakan toh. Ya, ya cari yang ya minim lah terjadi penyimpangan di tempat tersebut kan gitu. Kalau mau cari yang 100% steril ya susah tuh. Ya, kan gitu ya. Nah, mungkin kita ke mana rekreasi, kemana, ke laut, ke gunung gitu ya, ke kebun teh. Misalnya, coba kita di situ juga bisa mengaplikasikan ini nilai tauhid ini. Tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Lihat gunung, masya Allah, gundukan dari tanah, mungkin bebatuan, kerikil, segitu tinggi dan besarnya gitu ya, dan indah. Siapa sih yang menciptakan? Nah ini juga perlu kita tanamkan sejak dini ya, nilai-nilai ketauhidan kepada anak-anak kita tuh. Bahkan secara aplikatif langsung gitu, lihat contohnya. Lo lihat dek gunung bagus ya, oh bagus pak. Bagus bi, luar biasa. Iya, siapa yang menciptakan? Allah. Nah, tauhid tuh. Jadi di situ bukan sekedar kita hanya menikmati saja pesona alam, kita hanya sekedar rekreasi, tapi ada ibadahnya. Apa itu? Tadabbur alam. Dengan tentunya kita nanti hubungkan dengan nilai tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Yang nanti akhirnya menghantarkan kepada tauhid uluhiyah ubudiyah. Makanya kita yakini ya, satu-satunya yang berhak diibadahi hanya Allah. Makanya sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu yang menakjubkan untuk kita ini, kita harus ibadah kepada Allah. Lah, tauhid uluhiyah. Jadi hendaknya nilai-nilai tauhid ini bukan sekedar tertera di atas buku dan kitab saja yang cuma kita baca. Kita yakini, kita resapi, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar kagum-kagum saja. Waduh, luar biasa ya pemandangan alam ini. Pantai ini, masya Allah. Namanya ya. Pasti pernah ke pantai tuh? Ya, Pak Basori. Pantai mana? Ojo Pantai Kute. Iya. Kalau Pantai Kute ya, aduh itu ya cuci mata ngotori hati ya. Cari yang ya minim lah maksiatnya itu. Sama keluarga. Nah, kita renungkan tuh pantai laut yang begitu luas ya. Laut namanya laut itu di seluruh dunia pasti nyambung, gitu Pak ya? Nyambung. Kalau nggak nyambung namanya danau. Dari Pak sing dari Kediri lo paham nih. Laut niku pasti sak dunya niku napa? Nyambung. Loh ini laut misalnya sampai di Balai Kambang, di mana itu? Di Malang ya, daerah lupa saya daerah mana itu, Balai Kambang ya. Nah itu loh nyambung dengan Laut Merah di sana, di Timur Tengah sana itu ya. Masya Allah, menurut para ahli ya, mungkin ahli geologi ya, lautan itu di atas muka bumi ini luasnya 75%-nya dari luas bumi. Gitu? Lah yang 25% itu daratan. Masya Allah, Allah menciptakan itu laut yang luar biasa. Renungkan tentang laut itu, waduh sudah panjang lebar sudah. Dan kita dibikin berdecak kagum, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Begitu luasnya air itu gitu. Di dalamnya, wah, biota-biota laut luar biasa, jenisnya banyak, jumlahnya banyak.
nelayan tiap hari ngambil ikan loh, nggak tahu nandur iwae, cukup tok gratis gitu. Apalagi kalau pakai alat yang canggih itu, ya pakai kapal yang besar, sekali jaring itu udah berapa juta ekor ikan didapat gratis gitu loh. Besar-besar, montok-montok gitu lah. Lah itu siapa toh yang ngasih? Allah untuk manusia. Ya, dan dengan adanya lautan itu justru penghubung dari seluruh pulau yang ada di dunia ini. Kalau seandainya tidak ada lautan, kesulitan kita transportasinya. Gitu? Wah, harus melewati gunung, bukit, jurang, lembah, rungsep, susah kita untuk melewati. Tapi dengan adanya laut loh, kan bisa naik kapal cepat. Iya. Yeah. Dan Allah berkuasa untuk menciptakan sifatnya air laut itu bisa melampungkan berbagai benda seberat apapun. Asalkan bendanya itu ya kayak ngeten iki nggih, kayak napa? Kayak piring mangkok enten ngeten iki. Iya, kapal dari logam berapa ton saja kan diletakkan di atas permukaan laut nggak tenggelam. Terapung. Coba sampean sawatno watu sak kepelan gini, lah tenggelam gitu. Padahal berat mana? Ya berat kapal. Tapi di Al-Quran sudah disebutkan, memang Allah menciptakan lautan, ada kapal-kapal yang kalian itu berlayar di atasnya, mengangkut berbagai mata, berbagai benda-benda yang berat-berat sekalipun, barang-barang yang berat sekalipun. Bisa terangkut, bisa dipindahkan dari satu pulau ke pulau yang lain, satu negara ke negara yang lain. Masya Allah, Allah ciptakan laut itu. Gitu. Dan kata Nabi SAW juga ketika ditanya tentang air laut, ya, huwa tahuru ma'uhu, airnya itu suci dan mensucikan. Jadi boleh kita buat wudu, boleh, gitu. Buat mandi junub, mandi besar monggo, nyemplung nang laut, ya kan gitu. Dan kata Nabi SAW, wahillu maitatuhu, segala bangkai yang ada di lautan itu, maksudnya biota-biota laut ya, bukan bangkai yang dilempar ke laut. Binatang-binatang laut yang sekalipun sudah mati jadi bangkai itu halal. Apalagi kalau belum jadi bangkai. Semua itu ikan-ikan dengan berbagai macam bentuknya itu di lautan niku nopo hukumnya halal. Halal boleh dimakan, kecuali kapal selam tidak boleh dimakan. Atos. Nah, ini kita hubungkan dengan al-asmaul husna. Terutama diantaranya apa? Al-Khaliqu, Al-Khallaqu. Allah Maha Pencipta, ya, Maha Pencipta segala sesuatu. Ya. Dan pasti apapun yang Allah ciptakan di dunia ini, termasuk di bumi dan apa yang ada di dalamnya ini, ada tujuan dan hikmahnya. Baik tujuan dan hikmahnya itu dapat kita pahami ataupun belum kita pahami. Ya, contoh ya, di surah Al-Hajj ayat 73-74 itu Allah menciptakan ya lalat. Nah, di situ ada hikmahnya. Ya. Allah mengatakan, ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba wa law ijtama'u lah. Wa yaslubhumul dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufat talibu wal matlub ma qadarullaha haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Hai manusia, telah diciptakan atau dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, yang kamu sembah,
yang kamu ibadahi, yang kamu tujukan doa kamu kepadanya, itu sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Oh, ini salah satu hikmah kenapa Allah menciptakan lalat. Lah apa sih Allah nyiptakno lalat? Wak wena misalnya ya, oh mencelok nang panganan padahal mari mencelok teko tong sampah gitu ya, kan gitu suaranya ya wah nggak enak, berisik ya, apalagi lalat hijau, waduh jijik gitu. Nah, padahal di situ ada hikmahnya. Termasuk juga ada pengajaran fikih masalah lalat gitu. Iya. Kalau lalat itu mencelok kan apa sih? Hinggap ya. Ke minuman kita, contohnya nih wedang. Lalatnya ini masuk ke wedang kita. Maka apa? Kalau kita ini ingin meminumnya silakan. Memang sebaiknya diminum karena kalau dibuang kan mubadir gitu ya. Nah, tapi caranya jangan langsung diminum gitu. Tapi apa? Tenggelamkan dulu lalatnya. Tekan dulu biar tenggelam lalatnya, nanti lalatnya dibuang, air wedangnya diminum. Tuh. Loh kenapa? Nabi SAW mengatakan seperti itu. Ya. Nah ternyata waktu dulu mungkin belum ketemulah ada penelitian yang begitu mendalam tentang masalah tersebut. Tapi di belakangan hari, bahkan ini dilakukan oleh orang-orang non-muslim ya, mereka meneliti. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan lalat itu katanya di satu sayapnya ada racun, di sayapnya yang lain ada penetralnya. Diteliti oleh orang non-muslim, ternyata betul apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu. Ketika lalat itu hinggap atau masuk ke sebuah minuman, maka yang pertama kali dikeluarkan itu racunnya. Sesuatu yang tidak baik kalau dikonsumsi oleh manusia. Nah, ketika ditenggelamkan bereaksi, di sayap yang satunya lagi akan mengeluarkan penetral dari racun itu. Terbukti. Nah, sehingga kan ini akhirnya apa? Menunjukkan kemahabesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari binatang yang kita anggap remeh, yang kita mungkin sepelekan, itu terdapat hikmah. Dan juga disebutkan di ayat yang tadi surah Al-Hajj ayat 73-74, Allah menciptakan lalat itu untuk sebagai perumpamaan dalam masalah ketauhidan, yaitu membandingkan terhadap hamba-hamba Allah yang tersesat, yang mereka menyekutukan Allah, yang mereka menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah tentunya. Maka apa? Sebagai sebuah tantangan dari Allah untuk kemudian hal itu bisa mengetuk jiwa dan menggeliti akal manusia, maka Allah membuat perumpamaan dengan seekor lalat. Kata Allah, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Lalat itu binatang yang kecil dan lemah, bentuknya sederhana, tapi hidup gitu dan berkembang biak. Nah, coba kalau memang sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu dianggap Tuhan, bisakah mereka menciptakan hal yang remeh seperti lalat sekalipun? Jawabannya apa? Tidak bisa. Gitu. Ini kan perumpamaan yang sangat bagus tuh, daripada mampukah mereka menciptakan gajah misalnya, gede. Mampukah mereka menciptakan ikan paus? Kaboten. Wong yang remeh saja, yang kita anggap remeh saja lalat, nggak ada yang mampu menciptakan. Bahkan manusia sejak dulu sampai hari kiamat tidak akan bisa menciptakan kayak Allah menciptakan lalat. Konon katanya Jepang bisa membuat ya serangga robot ya. Tapi kan robot nggak sesempurna Allah menciptakan gitu kan. Kaku gerakane. Nek baterai entek yo mate gitu.
nggak bisa berkembang biak, nggak bisa makan dan sebagainya, nggak bisa terbang sebagus terbangnya lalat ciptaan Allah sudah. Yes. Nah, jadi itu hikmahnya, contohnya Allah menciptakan lalat itu. Gitu. Nah, dilanjutkan, walaupun mereka bersatu untuk menciptakan lalat, nggak akan mampu. Gak usah sing gede-gede, macan, ikan paus, oh nggak usah yang gede-gede, lalat saja lo nggak mampu. Iya dah. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Wah, bahkan ini lebih lemah lagi tuh, sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah tuh. Orang Arab jahiliyah itu mereka menyembah berhala. Berhalanya itu macam-macam. Ada yang dari kayu, ada yang dari batu, ada yang dari makanan dideplok. Bayang no. Kurma gitu, dideplok. Ayo kita kumpulkan kurma. Loh ini untuk apa? Untuk kita bikin Tuhan. Wah, ya Allah, harusnya kan Tuhan itu menciptakan. Ini malah Tuhan diciptakan. Lah itu menunjukkan jahil, bodoh. Makanya disebut zaman jahiliyah. Kurma dideplok, lalu nanti dirangkai, dibuat semacam patung, gitu. Setelah selesai, ini Tuhan kita, gitu. Nah, nanti kalau kita lapar, nggak ada makanan lainnya, wes Tuhannya dicuil lah. Lalu diyakini, wah Tuhan kita ini pemurah, loh ya gak masuk akal tuh. Lah Tuhannya jadi cacat atau dicuil, ya. Nah. Itu ada berhala yang dari bahan makanan, andaikan ada lalat terbang lalu hinggap di berhala itu, terus nyuil apa ya? Lah itu mah ngambil sedikit lah itu kurmanya tadi gitu. Lalu dibawa terbang. Nah, pertanyaannya, apakah berhala itu mampu mencegah, mampu merebut kembali apa yang diambil oleh lalat, padahal dia binatang yang kecil dan lemah? Gak mampu. Waduh, jadi sangat bodoh sekali ya. Kenapa kok manusia ini menyembah kepada sesuatu yang sangat lemah, bahkan jauh lebih lemah daripada dirinya sendiri gitu. Nah, jadi hendaknya dipikir dong gitu. Iya, keyakinanmu itu sangat-sangat lemah sekali, bahkan tidak logis, tidak masuk akal. Ya. Nah, makanya dilanjutkan di ayat tersebut, Allah mengatakan amat lemahlah yang menyembah. Menyembah lemah, dia makhluk juga, ya. Dan amat lemah pula yang disembah. Lah buat apa kok menyembah kepada yang sesama lemahnya? Harusnya menyembah kepada yang maha kuat. Nah itu. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Lah ya cocoknya Allah dipertuhan dan disembah, karena dia satu-satunya yang maha kuat lagi maha perkasa, yang menciptakan segala sesuatu. Menciptakan manusia, menciptakan berhala-berhala, itu juga Allah yang menciptakan. Jelas ya? Nah, ini pelajaran di Al-Quran itu kan sederhana, tapi begitu ya, ilmiah dan begitu jelas. Nah, di antaranya Allah mengumpamakan dengan seekor lalat yang di faktanya ada, Allah ciptakan lalat. Dari dulu sampai sekarang lalat masih ada. Gitu. Iya. Nah, ini kembali kepada nama Allah Al-Khaliq Al-Khallaq. Gitu. Banyak di dalam Al-Quran penegakan hujjah terhadap orang-orang kafir dengan pengakuan mereka bahwa Allah saja yang menciptakan, memberi rizki, memberi nikmat, dan mengatur akan kewajiban mengesahkan Allah dalam ibadah, mengikhlaskan agama baginya. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu juga sebenarnya meyakini, sebagian mereka meyakini bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tapi sayang mereka malah beribadahnya itu kepada Allah dan kepada selain Allah, syirik. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 61 Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakharas syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrik ya, di zaman jahiliyah, orang-orang Arab itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Wah, ini kan benda-benda besar di alam raya. Langit, bumi, matahari dan bulan. Allah yang menaklukkan, menundukkan. Ya, matahari bulan beredar teratur sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah terbitkan matahari tiap hari dari arah timur. Tapi suatu saat nanti Allah akan terbitkan dari arah barat. Itu sudah mendekati sekali terjadinya kiamat besar. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan seorang raja penguasa yang musyrik dan mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka penguasa yang mengaku dirinya sebagai Tuhan itu mengatakan, ana uhyi wa umit, aku ini bisa menghidupkan dan mematikan. Maksudnya apa? Karena si raja ini saking kekuasaannya besar, luas, dan dia juga ditakuti, dia mengatakan saya bisa menghidupkan dan mematikan. Maksudnya kalau ada orang yang berbuat salah, dia bisa memaafkan. Itu maksudnya menghidupkan, dibiarkan hidup. Bisa juga mematikan. Maksudnya apa? Menyuruh algojonya untuk membunuhnya, maka dibunuh. Itu dibahasakan oleh raja yang musyrik ini dengan mengatakan apa? Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Maka dibantah oleh Nabi Ibrahim dengan tidak berpanjang-panjang membahas menghidupkan mematikan tadilah, tapi dialihkan dengan contoh yang lain. Tuhanku Allah menerbitkan matahari dari timur, coba kamu terbitkan dari arah barat. Gak bisa. Iya, ya sudah, selesai, sudah telak jawabannya dari Nabi Ibrahim itu. Karena Allah saja yang mampu untuk menggerakkan matahari, menerbitkan dari arah mana, itu Allah saja yang mampu. Wah, sebesar itu bola api namanya matahari, siapa yang mampu mengendalikan? Gak ada kecuali Allah. Bulan juga begitu, beredar dengan teratur, dengan bentuknya sesuai dengan perjalanan waktu. Nah, sampean tengok sekarang, saya tadi lihat yang bulan di sebelah barat sana sudah mulai bulan purnama itu sempurna, menunjukkan ini pertengahan bulan Syawal sudah. Ya, ini sekarang tanggal 14 Syawal, pertengahan bulan Syawal. Bulannya sudah bunder sekali, artinya sudah hampir bunder lah. Ini semua Allah yang mengatur. Ya. Makanya di ayat yang lain berkaitan dengan ketauhidan ini juga dikaitkan dengan bahwa hanya Allah saja satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu, dan sebagai tantangan untuk difikirkan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya, coba perhatikan di surah An-Naml ayat 59 dan 60. Allah Ta'ala berfirman, Allahu khairun amma yusrikun, aman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaroha
A ilahum Allah bal hum qaumun ya'dilun. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia? Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Siapa yang mampu berbuat seperti ini? Tidak ada kecuali Allah. Petani hanya menanam. Makanya kenapa kadang petani mengalami gagal panen? Saya ulangi lagi ya, karena tadi ada yang batuk, mungkin nggak jelas. Kenapa kadangkala petani menanam tanaman itu sesekali terjadi gagal panen? Karena ada hikmahnya. Waduh, sudah gagal panen ada hikmahnya gitu. Ya, ada. Apa itu? Untuk menunjukkan kepada manusia, khususnya kepada petani yang menanam, bahwa yang menumbuhkan, yang mengeluarkan buah-buahan dari pepohonan dan tanaman itu hanya Allah. Ketika Allah menghendaki tidak mengeluarkan, buktinya tidak keluar, terjadilah gagal panen. Kalau misalnya yang menciptakan, menumbuhkan tanaman dan mengeluarkan buah-buahan itu para petani, seharusnya tidak akan pernah terjadi selama-lamanya gagal panen. Karena tidak ada satupun petani yang menginginkan apa? Gagal panen. Itu maksudnya. Jelas ya hikmahnya ya? Kenapa ada sebagian orang yang bersuami istri, berumah tangga bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan selama-lamanya nggak punya anak keturunan? Itu untuk menunjukkan yang menciptakan anak itu bukan orang tuanya. Betul? Karena pastilah namanya suami istri menikah itu, kemudian mohon maaf berhubungan intim, di antara harapannya supaya dapat momongan. Ternyata tidak semuanya dapat momongan. Itu menunjukkan yang menciptakan anak itu bukan orang tuanya. Tapi yang menciptakan seorang anak, ya juga yang telah menciptakan orang tuanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya. Hikmahnya. Kalau kita hendaknya merenungkan itu, gitu, ya. Jadi apa yang Allah kehendaki dan Allah ciptakan itu tidak lepas dari hikmahnya di balik itu. Ya, jadi kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada ilah yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Jelas ya? Jadi ini kalau kita perdalam perenungan terhadap Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliqu, Al-Khallaq, yang satu-satunya adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu nanti semakin memperkokoh ketauhidan kita, semakin kita mengagungkan Allah karena Dia satu-satunya yang menciptakan, termasuk yang menciptakan diri kita sendiri. Dan kemudian akhirnya tidak ada pilihan lain, dengan sukarela, keikhlasan, ketulusan kita tunduk pasrah kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Dialah sesembahan yang sejati, Dia adalah yang menciptakan sejati segala sesuatu yang ada ini. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat kita bahas pada kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat, menambah ilmu, kefahaman, menambah iman ya, dan tentunya menambah nilai-nilai pahala. Karena kita hadir ataupun tergabung dalam kajian ini adalah dalam rangka thalabul ilmi. Thalabul ilmi ini ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.